Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali hari Selasa 11 Agustus 2020. Tentukan anak-anak pastinya sudah rapi, sudah sarapan, dan jangan lupa berdoa. Oke, kita langsung saja. Hidup rukun, subtema keempat, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran kedua. Kemarin kita sudah belajar kalimat penolakan, hari ini kita belajar tentang sikap sila 1, 2, dan 3 di masyarakat, dan kemudian belajar tentang mengenal tentang mencari selisih. Ayo kita membaca. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Guru dan Edo menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Udin, coba kita lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got. Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Edo, aku juga kurang setuju. Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju dong. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, ini ada kalimat penolakan ya. Aku tidak mau alasannya karena gotnya kotor dan bau, kemudian pekerjaannya berat. Ya. Ayo kita mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Ini anak sedang dan orang tua ini, bapak-bapak ini sedang bekerja bakti, bergotong royong. Ya, warga bergotong royong membersihkan got, sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali menjadi bersih. Berikutnya, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami pergi ke gereja terlebih dahulu. Jawab bapaknya, baik Pak, tidak apa-apa. Gambar berikutnya, mereka sedang bekerja bakti. Kemudian seorang bapak mengajak, mari kita beristirahat sejenak. Nah, kita amati satu persatu gambar ini. Gambar yang pertama sedang bergotong royong atau bekerja bakti membersihkan got. Anak-anak masih ingat ya? Termasuk sikap sila yang keberapa? Ya, benar. Sikap sila yang ketiga Pancasila. Gambar yang kedua, ada ayah, ibu, dan anak minta izin atau minta maaf dulu tidak bisa bekerja bakti karena ke gereja. Nah, kemudian bapak ini menghargai perbedaan agama. Nah, berarti ini termasuk sikap sila yang ke satu Pancasila. Ya. Gambar yang ketiga ini, mereka sedang bekerja, lalu seorang bapak mengajak untuk istirahat. Berarti itu menghargai hak orang lain. Setelah bekerja perlu istirahat juga. Berarti termasuk sikap menghargai hak orang lain, termasuk sikap sila kedua Pancasila. Berikutnya, tuliskan contoh pengamalan sila pertama, sila kedua, dan ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Ini anak nanti catat ya. Nomor 1, tidak mengganggu jalannya peribadatan agama lain. Yang kedua, beribadah sesuai dengan agamanya sendiri. Anak-anak ada agama Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Buddha, ya. Yang ketiga, menghargai tetangga yang berbeda agama dengan kita.
jadi tidak mengganggu saat beribadah. Termasuk sikap sila yang ke-1, ya benar. Sikap sila yang ke-1, pengamalan itu sikap ya, atau tindakan. Yang kedua, 1, menghormati hak orang lain. Seperti tadi, ada yang sudah bekerja kemudian diajak untuk istirahat, ya. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang terkena bencana, misalnya seperti waktu itu Jakarta banjir. Nah, anak-anak ada yang siap untuk membantu, entah memberikan baju, makanan kepada teman yang terkena bencana, atau mengangkat barang-barangnya supaya selamat dari banjir. Ketiga, mengunjungi tetangga yang sedang sakit. Kalau ada teman anak-anak yang sakit, anak-anak pergi menjenguk atau membesuk, ya, entah di rumah sakit atau di rumahnya. Oke? Atau di mana saja teman yang sedang sakit dibesuk. Termasuk sikap sila yang kedua Pancasila. Berikutnya, 1, ikut bergotong royong bersama warga membersihkan got seperti gambar tadi. Kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan bersama warga. Menjaga keamanan lingkungan bersama warga ini berarti supaya lingkungannya tidak terjadi pencurian, tidak terjadi pertengkaran, semua warga menjaga termasuk anak-anak. Ya. Yang ketiga, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Kalau kita sudah belajar menjaga kerukunan di rumah, di tempat bermain, sekolah, nah sekarang di masyarakat, ya. Anak-anak menjaga kerukunan dengan teman bermain supaya tetap baik, tidak bertengkar, ya. Sekarang kita belajar selisih. Ketika Udin dan Mutiara membuat prakarya, mereka menggunakan bahan dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Berapakah jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Lalu, berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Mari kita perhatikan cara mengerjakannya. Cara mencari jumlah dan selisihnya. Oke, 9 tambah 5 ada 14. 4 tulis di bawah, 1 tulis di atas puluhan. Oke. Nah, 1 tambah 3 tambah 8 hasilnya 12. 2 tulis di bawah, 1 tulis di atas ratusan. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 hasilnya 4. Jadi jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara ada 424 butir. Kalau soal cerita harus pakai kata jadi. Berikutnya kita mencari selisih perbedaan biji-bijian Udin dan Mutiara berapa banyak, ya. Tanda kurang. 9 kurang 5 hasilnya 4. 3 kurang 8 tidak bisa. Kita pinjam 10 dari ya ratusan ini kita pinjam, ya, menjadi 13. 13 kurang 8 hasilnya 5. Karena kita sudah pinjam tinggal 1. 1 kurang 1 0. Tidak usah ditulis, ya. Jadi selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara ada 54 butir, ya. Sekarang kita sudah mengetahui selisihnya berapa, ada 54 butir. Oke, anak-anak perhatikan contoh ini supaya nanti bisa mengerjakan tugas dari Miss Yarna. Nah, sekarang waktunya anak-anak berlatih. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut ini. Ya. Oke, soalnya ada 4. Ya, soalnya ada 4. Nanti anak-anak tulis jumlah dulu, caranya dulu, dan selisih. Tidak pakai jadi, ya. Cara jumlah yang seperti tadi, kemudian selisih. Di sini tulis, dikerjakan, caranya seperti tadi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Dah. Oke. Semoga anak-anak sudah mengerti, ya.